pada channel Welinyo ini. Pada video kali ini kita akan coba bagaimana merancang sebuah konsep topologi jaringan dengan menggunakan VLAN. Adapun alat-alat yang kita gunakan antaranya adalah pertama adalah router board RB951 sebagai routernya nantinya. Kemudian ada yang kedua TP-Link TLSG105E dari 5 port GB sebagai switch manajemennya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe pada video ini. Lebih lengkapnya kita simak video berikut ini. Agar kita terhubung ke TP-Link switch manageable, karena di sini IP defaultnya adalah 192.168.0.1, maka IP pada PC ataupun laptop kita harus disamakan networknya dengan IP si switch manageable. Berarti kita harus setting secara manual cara dengan properties, kemudian IP versi 4 ini kita sesuaikan dengan 192.168.0.2 karena satu adalah punya dari si switch manageable. Berarti selain satu kita harus menggunakan agar di komputer ataupun si PC kita bisa otomatis terhubung ke switch manageable. Berikut adalah topologi yang kita gunakan. Pertama adalah seperti yang bilang tadi, alat yang kita gunakan adalah RB951. Ini kita akan nanti apa. Kemudian ada switch manageable, kita gunakan TP-Link. Pada topologi yang kita gunakan RB951, Ether satunya kita gunakan sebagai untuk sumber internet. Nah, sumber. Kemudian untuk Ether 2 pada RB951, Ether 2-nya kita gunakan terang. Oke, ini untuk switch manageable. Pada port satunya kita gunakan tadi terang, sumber dari ke switch manageable. Dan port 2 adalah kita gunakan untuk sebagai remote kepada si kita nantinya. Nah, kan untuk yang kita gunakan nanti ada port 3, ada port 4 dan port 5. Dimana port 3 kita gunakan nanti adalah untuk VLAN start. Port 4 kita gunakan untuk VLAN guru. Port 5 kita gunakan untuk VLAN siswa. Oke. Langkah selanjutnya adalah pastikan RB mikrotik kita sudah di reset dan default konfigurasinya sudah ke pabrik lagi. Dan kita buka Winbox. Oke. Pastikan IP address-nya sudah di reset menjadi IP address 00. Pada main address kita klik tombol connect. Tampilan dari mikrotik Winbox kita. Langkah pertama adalah kita akan memberikan IP secara otomatis kepada Ether 1 kita nanti. Itu sebagai sumber itu terletak pada menu IP DHCP client, kemudian client tambah interface kita pilih adalah Ether 1. Nah, setelah Ether 1 sebagai sumber dan apply. Oke. Pastikan nanti statusnya menjadi bound. Oke, kalau sudah bound berarti pada IP address akan nampakkan apa itu. Oke. Kemudian sudah menjadi bound dia. Langkah selanjutnya adalah akan memberikan akses untuk internet pada Ether kita yang akan diberikan kepada klien. Itu IP, firewall, NAT, kemudian klik tambah plus add pada chain itu segera NAT. Out interface adalah sumber kita tadi pada Ether 1. Kemudian pada top action ambil mesh query, apply. Oke, sudah. Kemudian kita lakukan pengujian, kita link ke Google misalkan, dan kita sudah berapa. Oke, sudah reply. Langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan interface untuk VLAN
seperti topologi tadi adalah untuk VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Interface VLAN tanda plus, kemudian VLAN ini adalah VLAN untuk staff, kasih nama misalkan VLAN staff. Kemudian VLAN ID itu kita berikan adalah 10 karena sesuai dengan topologi kita gunakan. Dan di interface-nya adalah kita menggunakan Ether 2. Karena di sini pada topologi yang kita jadikan nanti adalah untuk VLAN-nya adalah Ether 2. Nah ini Ether 2 pada RB adalah sebagai terang. Maka untuk interface, untuk pembelian interface-nya pada VLAN itu adalah namanya VLAN staff. VLAN ID-nya sesuai dengan topologi. Yang pertama adalah VLAN 10 dan ID kita 10. Kemudian interface adalah Ether 2 karena Ether 2 pada RB digunakan sebagai terang. Dan apply OK. Langkah yang sama kita gunakan juga untuk VLAN guru dan siswa. Tambah 20 Ether 2. Oke, tambah lagi VLAN siswa ini 30, VLAN ID ini dapat 30, interface-nya tetap Ether 2. Apply OK. Oke, sudah terbentuk. Ada buah VLAN guru, VLAN siswa, dan VLAN staff. Langkah selanjutnya adalah pembelian IP address pada masing-masing VLAN terminal dan daripada IP address. Yang pertama adalah untuk VLAN staff. IP address-nya adalah 192 168 10.10.1/2. Nah, untuk VLAN staff. Apply OK. Langkah yang sama kita gunakan untuk VLAN guru dan VLAN siswa. VLAN guru adalah 20 30. 192 168.20.1/2/4 untuk VLAN guru. Apply OK. Tambah untuk VLAN siswa 192 168.30.1/2/4 untuk VLAN siswa. Apply OK. Oke, sudah. 10 untuk VLAN staff, 20 untuk VLAN guru, dan 30 untuk VLAN siswa. Sampai di sini sudah kita memberikan IP address untuk masing-masing port dan VLAN-nya. Langkah selanjutnya adalah pemberian di mana nanti semua port yang terhubung pada port 3 pada VLAN staff akan mendapatkan IP secara otomatis. Itu terletak pada menu IP DHCP server. Yang pertama kita akan berikan untuk port 3 VLAN staff. Dan DHCP setup kita pilih dulu adalah VLAN staff. Kemudian next. Oke. Langkah yang sama kita akan berikan juga pada VLAN guru dan VLAN siswa. DHCP setup, VLAN guru, next lagi, next, dan oke. Terakhir adalah untuk VLAN siswa. Next. Oke, sampai di sini kita sudah bisa memberikan IP otomatis nanti jika terhubung kepada port 3, port 4, dan port 5. Terhubung nanti ke ini secara otomatis. Kemudian sampai di sini langkah untuk switch, langkah untuk router board itu sudah selesai karena konfigurasi kita hanya sebagai kita memberikan VLAN untuk guru dan siswa. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke konfigurasi dari switch manageable TP-Link kita. Pastinya adalah kita pastikan kita buka dulu browsing di sini
TP-Link ini defaultnya adalah kita menggunakan alamat default 192.168.0.1 IP default dari TP-Link TLSG15E. Kemudian enter. Untuk username yang pertama adalah username untuk TP-Link inilah secara default adalah admin, passwordnya juga admin, dan login. Karena ini baru pertama kita gunakan, kita disuruh untuk mengganti password dari TP-Link. Biar mudah, kita buat aja lagi admin. Password adalah minimal dari 6 karakter. Jadi kalau sudah, confirm. Oke, inilah tampilan awal dari TP-Link Bit Manageable kita. Di sini pada TP-Link kita hanya menggunakan 2 langkah. Yang pertama adalah masuk ke tab VLAN. Di sini kita masuk ke VLAN konfigurasi. Langkah pertama adalah kita enablekan dulu konfigurasi dari VLAN ini dengan cara klik enable, apply. Oke. Setelah kita enablekan, ini adalah VLAN ID, VLAN defaultnya biarkan saja seperti ini. Oke, dan kita dihadapkan pada untag, tag, dan not member. Di soal pada port 3 kita akan nanti gunakan untuk staff. Oke. Di sini yang akan menjadi terang adalah Ether 2. Terang pada Ether 2. Pada switch manageable yang akan menjadi terang adalah port 1. Ini kunci dari konfigurasi VLAN kita. Pada router board yang menjadi terang adalah Ether 2. Sedangkan menjadi terang pada switch manageable di sini kita masukkan ke port 1. Oke, kita akan mencoba mengkonfigurasi VLAN staff. VLAN staff di sini kita menggunakan port 3. VLAN 10 untuk port staff. VLAN name-nya adalah VLAN staff. VLAN staff. Kemudian pada kolom untag dan tag dan nama merek untuk VLAN ID 10 port 3 kita gunakan adalah untag adalah port 3. Yang tag adalah port 1. Karena apa? Karena di sini yang menjadi terang adalah port 1 pada switch manageable. Dan keluaran kita adalah port 3. Dan add ini sudah untuk VLAN staff. Langkah yang sama kita lakukan untuk VLAN guru dan VLAN siswa. VLAN guru itu VLAN ID 20. VLAN name-nya kita ganti tadi VLAN guru. Kemudian untag-nya tetap port 1. VLAN guru adalah untuk port 4 pada kolom untag. Oke, add. Terakhir adalah VLAN untuk siswa. VLAN siswa. Tag-nya tetap port 1 karena menjadi terang. VLAN siswa adalah port 5. Kemudian add. Oke, berarti kita sudah pada kolom VLAN konfigurasi kita sudah memberikan VLAN ID untuk 10, 20, 30 atau VLAN staff, guru dan siswa. Di mana tag-nya tetap di port 1 karena adalah port 1 sebagai terang. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke port VLAN VPID setting. Tadi port 3 kita namakan menjadi VPID 10. Apply. Dan port 4 kita namakan VPID 20. Port 5 di checklist VPID adalah 30. Apply. Tekan port 3 10, port 4 20, port 5 30. Sampai di sini kita telah selesai. Sekarang untuk pengujian port 2 tadi kita adalah gunakan untuk pada gambar sebagai remote. Kita akan menguji pada port 3. Ini akan kita gunakan port 3 inilah sebagai nanti VLAN staff. Kita mendapatkan IP 192.168.10.1/26. Di awal tadi kita masukkan IP manual untuk terhubung ke
switch manageable, maka IP harus kita otomatiskan dulu. Kita manual tadi karena kita gunakan data tersambung ke switch manageable. Oke, kita pastikan IP yang didapat adalah 192.168.10.61. Oke, kita lakukan pengujian. Kita buka terus. Sampai di sini VLAN VLAN untuk staff telah berhasil kita gunakan. Kita lakukan pengujian untuk port 3, 4 untuk VLAN guru. Kita mendapatkan IP nanti 20.20.1. Oke, 20.1 sudah terhubung ke VLAN guru. Kita buka lagi untuk pengujian. Kita buka kompas. Berarti untuk port 4 untuk VLAN guru telah berhasil. Sekarang kita lakukan pengujian untuk VLAN siswa pada port 5. Kita mendapatkan IP 192.168.30.1 VLAN. Oke, cobakan lagi 100 detail 30.1. Lakukan pengujian lagi. YouTube misalkan. Oke, berhasil. Itulah konfigurasi sarana VLAN dengan menggunakan RB 950 dan switch manageable TP-Link dengan menggunakan 5 port. Untuk bagaimana konfigurasi selanjutnya kita akan buat pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.